Yakin dan percaya adalah satu hal yang sangat penting untuk membuat seseorang sukses di MLM. Nah, kebalikannya, ragu dan bingung, ya, itu akan membuat seseorang itu berhenti menjalankan bisnis ini. Misalkan dia mulai ragu, saya bisa nggak ya? Dia ragu bisnisnya ini benar-benar bisa memberikan apa yang dia inginkan nggak ya? Pasti dia nggak akan kerja lagi di bisnis ini. Atau setidaknya dia akan mengurangi aktivitas di MLM. Jalannya setengah-setengah hati. Ya gimana bisa berhasil? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ragu dan bingung. Mulai bingung, gue mau ngapain ya? Gue harus lakukan apa ya? Dia sudah nggak tahu langkah yang harus dia lakukan. Nah, itu akan membuat orang itu udah malas untuk bekerja. Jadi keraguan dan kebingungan ini harus disingkirkan. Kita punya peran penting untuk menciptakan keyakinan dan rasa percaya di dalam tim. Contoh ya, membuat seseorang atau membuat tim untuk menghindari rasa bingung adalah kita harus bekerja keras untuk memastikan langkah kita menjalankan bisnis ini sederhana, tetap sederhana, nggak boleh rumit. Karena kalau sudah rumit, orang merasa susah, dia akan berhenti. Makanya harus ada standarnya. Karena di bisnis MLM penting sekali yang namanya duplikasi. Ujung-ujungnya orang kepingin ya jalankan bisnis ini bisa financial freedom ya, bisa menikmati kebebasan ya. Kebebasan tidak akan tercipta kalau tidak terjadi duplikasi, dan duplikasi bisa terjadi kalau langkah kerjanya itu sederhana. Sehingga siapapun juga dari latar belakang apapun juga bisa menjalankan apa yang Anda lakukan. Contoh ya, yang bikin downline itu bisa bingung. Cara kerja satu tim itu bisa berubah-berubah atau bisa berbeda-beda. Si A lakukannya seperti ini, si B lakukannya seperti itu. Apalagi upline. Upline A dan upline B cara presentasinya itu bisa beda banget gitu loh. Bukan stylenya yang berbeda ya, tapi langkah-langkah presentasinya yang dia omongin itu semuanya totally different. Nah, itu akan membingungkan seorang tim, seorang downline. Ya, gue harus ikut yang mana ya, si A atau si B ya. A ditambah lagi, cara presentasinya berubah-ubah terus. Orang ini lagi mau belajar nih cara presentasi standar. Baru mau belajar langsung ada pengumuman. Kita berubah ya cara presentasinya. Bagusan ini, bagusan itu. Ya. Nah, itu bahaya banget. Ya, membuat downline akan bingung. Apa sih ini? Gue baru mau mulai. Udah seperti itu. Bingung. Kalau bingung sekali lagi ya akan berhenti. Yang satu lagi yang fatal, yaitu keraguan. Ya. Upline suka cerita tentang orang lain. Ya, gosipin orang lain, hal-hal negatif, entah itu cross line, entah itu upline-nya sendiri ke downline-nya. Ya, entah bego atau nggak paham, ini adalah cara yang sangat efektif membuat tim Anda berhenti karena dia mulai ragu. Anda menciptakan keraguan itu sendiri. Anda konflik dengan upline Anda. Ngapain Anda cerita kepada tim Anda? Ingat loh prinsipnya, when you up you go down, when you down you go up. Jadi waktu Anda up, Anda semangat, Anda transfer itu semuanya ke tim Anda, biar mereka juga semangat. Tapi when you down, lagi Anda bermasalah, lagi negatif, Anda go up. Anda cari upline Anda, konsultasi dengan upline Anda. Bukan malah Anda cerita kepada downline Anda, gitu dia. Bahwa Anda lagi konflik dan berulang-ulang Anda cerita terus. Itu akan menciptakan keraguan ke tim Anda. That's stupid. Anda membunuh bisnis Anda sendiri. Dan pelan-pelan Anda jangan kaget bahwa tim Anda juga akan mulai kehilangan respect dengan Anda. Karena mereka akan berpikir, lu kata-katain upline, konflik terus. Nanti one day kamu akan konflik dengan saya. Kamu akan kata-katain saya juga. Dan yang paling parah adalah terjadi yang namanya duplikasi. Downline Anda juga oke, berarti di bisnis ini boleh ya kata-katain orang, ya udah selesai. Dan siapa yang mulai? Anda. Kalau orang udah mulai ragu nih, tim ini sebenarnya solid gak sih? Kok banyak sekali ya drama ya? Kok banyak sekali ya konflik ya? Kalau mulai keraguan seperti itu, ingat ya, langkahnya akan terhenti. Sadari bahwa bisnis MLM ini adalah bisnis manusia. Artinya Anda bukan hanya perlu menguasai ilmu produk. Anda jago di produk. Bukan itu aja yang Anda harus kuasai. Anda juga harus kuasai ilmu manusianya. Bagaimana cara menghandle manusia itu. Makanya kenapa Anda harus belajar terus. Upgrade diri. Jangan lupa untuk asah kapak. Biar tajam terus. Biar ilmu Anda bagus terus. Biar Anda upgrade terus. Anda semakin bagus dalam berkomunikasi dengan orang, people skill, menghandle masalah. Nah, ini yang teman-teman sebuah keahlian yang harus dimiliki seorang pengusaha.
Kecuali Anda memang goalsnya itu adalah ya udah di bisnis Anda itu Anda kepingin sebagai pedagang, udah Anda mikirin produk, jual beli, dapat untung, cuan, udah selesai. Anda nggak usah mikirin yang lain. Tapi kalau Anda mau financial freedom, mau punya aset, mau bisa punya banyak duit, Anda bisa dari MLM Anda bisa mewujudkan impian Anda. Nggak ada jalan lain. Anda harus belajar ilmu manusia itu. Soft skill, people skill, leadership skill, bla bla bla. Itu semuanya bisa Anda dapatkan dengan cara apa? Membaca buku, konsultasi dengan upline yang sudah berpengalaman. Bukan upline yang hanya pedagang juga, tapi upline yang memang ya mereka bertumbuh, mereka punya leadership yang bagus, konsultasi dengan mereka. Ya, ikuti seminar, pelatihan-pelatihan, pengembangan diri. Itu yang akan membuat Anda bertumbuh menjadi seorang yang punya kemampuan memimpin tim Anda. Itu yang paling penting. Nah, saya sekarang mau mengajak teman-teman sekalian bahwa tanggal 18 Juli nanti kami akan mengadakan sebuah training online yang berjudul 10 kesalahan yang harus dihindari para pebisnis MLM. Ini adalah top 10 kesalahan yang sering sekali terjadi dan dilakukan oleh para pebisnis MLM. Bagaimana caranya kita menghindarinya? Saya dan mentor saya Pak Suprato tahun ini adalah tahun ke-19 kami di bisnis MLM. Kami alami sendiri jatuh bangun di bisnis MLM, masalah demi masalah, termasuk 10 kesalahan yang akan kita sharing kepada Anda. Baik itu kami sometimes melakukan itu sendiri dan kena dampaknya, atau kita melihat tim kita sendiri melakukannya dan melihat efek buruk yang terjadi. Ada beberapa kesalahan itu yang sangat fatal yang membuat bisnisnya itu bukan terhenti tapi rontok serontok-rontoknya, sehingga orang itu harus memulai membangun kembali. Nah, berdasarkan pengalaman ini teman-teman, saya dan Pak Suprato akan berbagi kepada Anda semuanya, berharap Anda bisa belajar dari itu dan tidak mengulanginya. Santai aja, training ini tidak mewakili perusahaan MLM apapun juga, dan kami tidak akan menyebut brand MLM apapun itu juga ya. Jadi benar-benar ini adalah pelatihan MLM murni, ilmu MLM berdasarkan pengalaman kami selama 19 tahun. Dan selama pandemi ini teman-teman, 1 tahun lebih kami Networking Guru telah mengadakan Zoom ya, training-training online dengan 20 judul lebih, dihadiri oleh ratusan orang setiap training. Dan kita mendapatkan feedback yang sangat baik dari para peserta training. Dan untuk training tanggal 18 Juli ini sudah ada lebih dari 450 pebisnis MLM yang mendaftar. Nah, sekarang giliran Anda ya untuk bisa bergabung bersama kami, belajar apa aja kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh para pebisnis MLM. Ini ada 10 hal yang akan kita bahas. Silakan juga Anda follow Instagram kami di ngpro.official untuk bisa mendapatkan update tentang training-training berikutnya yang akan kami selenggarakan. Ya, setiap bulan itu setidaknya kita adakan 1, ya biasanya 2. Ya, ada training berbayar, ada training yang free. Anda juga bisa bergabung, bagi Anda yang jalankan bisnis MLM, Anda bisa bergabung juga di channel Telegram kami. Ya, ada di sini teman-teman. Nanti di sana juga Anda akan mendapatkan update terbaru ya tentang aktivitas dari NG Pro. Pastikan bagi Anda yang tertarik untuk bisa belajar di masa pandemi seperti ini, daripada nggak ngapa-ngapain, nggak produktif, yuk upgrade skill Anda, upgrade ilmu Anda ya. Dan kita ketemu tanggal 18 Juli. See you, bye.